Rumah Sakit Umum St. Mary, simbol keunggulan medis di sebuah daerah pinggiran kota yang makmur, hampir menghadapi tantangan yang tak terduga ketika Anna Parker, seorang perawat kulit hitam yang terampil, bergabung dengan tim mereka. Anna Parker tidak menyadari prasangka mendalam yang akan dihadapinya. Ketika ketegangan mulai memanas dan konflik mulai muncul, seorang pasien yang tampak biasa bernama Thomas Müller diam-diam mengamati dari tempat tidurnya. Namun Tuan Müller bukan pasien biasa dan kehadirannya segera membawa perubahan besar. Pengaruh apa yang dimiliki pria misterius ini? Bagaimana perjuangan pribadi Anna dapat memicu gelombang transformasi di rumah sakit? Mari kita telusuri cerita ini dan temukan jawabannya. Namun sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menyimak hari ini. Jika Anda menyukai kisah penuh kejutan dan keadilan, jangan lupa untuk berlangganan. Koridor mengilap Rumah Sakit Umum St. Mary berkilauan di bawah lampu neon yang terang saat Anna Parker melangkah masuk untuk pertama kalinya. Udara terasa berat dengan bau disinfektan yang tajam, disertai ketegangan tak terucap yang membuat bulu kuduknya meremang. Menelan kegugupannya, Anna mengangkat bahunya dan berjalan dengan kepala tegak, bertekad untuk memberikan kesan positif. Saat dia mendekati meja perawat, keheningan tiba-tiba menyelimuti area yang sebelumnya sibuk. Percakapan memudar menjadi bisikan dan tatapan segera dialihkan seolah-olah menatap matanya adalah hal yang tabu. Gelombang kesepian yang familiar menguasai Anna, tetapi dia menekannya, menguatkan diri melawan ketidaknyamanan itu. "Permisi," katanya dengan suara tenang dan terkendali meskipun emosinya berat. "Saya Anna Parker, perawat baru. Bisakah Anda menunjukkan di mana kantor kepala perawat?" Seorang perawat berambut pirang mendongak, matanya yang biru membelalak sebentar sebelum dia menguasai diri dengan senyum profesional yang terlatih. "Tentu," katanya dengan nada sopan tapi dingin. Di ujung lorong, pintu ketiga di sebelah kanan. Anna mengangguk sopan sebagai tanda terima kasih dan berjalan menyusuri koridor, sangat menyadari tatapan yang mengikuti setiap langkahnya. Suara sepatu kerjanya yang berirama saat menyentuh lantai tampak sangat keras di suasana yang sunyi itu. Setiap langkah memperkuat rasa tidak nyamannya. Saat dia mendekati pintu kantor, seorang pria tinggi dengan jas putih yang rapi keluar dari ruangan terdekat. Rambutnya yang berwarna abu-abu dan penampilannya yang berwibawa menunjukkan bahwa dia adalah seorang dokter senior. Hati Anna sedikit terangkat. Mungkin ini adalah kesempatan untuk membangun hubungan yang baik. "Selamat pagi, dokter," sapa Anna dengan ramah, menampilkan senyum hangat. "Saya Anna Parker, perawat baru yang mulai bekerja hari ini. Senang bertemu dengan Anda." Mata abu-abu tajam dokter itu mengamati Anna dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi wajah yang sulit ditebak. "Dr. Leclerc," katanya singkat, "saya harap Anda sudah diberi penjelasan lengkap tentang protokol kami." Anna baru saja membuka mulut untuk menjawab ketika Dr. Leclerc melanjutkan, suaranya tegas dan tajam. "Kami memiliki standar yang sangat tinggi di St. Mary's. Saya harap Anda siap untuk memenuhinya." Tanpa menunggu jawaban, dia berjalan melewati Anna, meninggalkannya sendirian di lorong. Senyum penuh harapan di wajah Anna perlahan memudar, sementara tangannya yang terulur jatuh dengan lesu ke samping, dan rasa kecewa mulai menggelayut di dadanya. Pertemuan dengan Dr. Leclerc membuat Anna merasa terpuruk, tetapi dia menolak membiarkannya memengaruhi semangatnya. Menarik napas dalam, dia membusungkan dada dan mengetuk pintu kepala perawat dengan tegas. Saat menunggu jawaban, pikirannya melayang kembali ke masa-masa di sekolah keperawatan. Suara ibunya, hangat namun penuh dengan kebanggaan sekaligus kekhawatiran, terngiang di telinganya. "Sayangku," kata ibunya, "kamu harus bekerja 2 kali lebih keras dari orang lain.
Tapi jangan pernah biarkan mereka melihatmu goyah. Kamu berasal dari garis keturunan perempuan kuat dan kekuatan yang sama ada dalam dirimu. Ana teringat malam-malam panjangnya menghabiskan waktu di depan buku teks, jam tambahan di laboratorium, dan tekanan yang selalu hadir untuk membuktikan dirinya. Dia ingat tatapan meremehkan dari beberapa profesor, alis yang terangkat ketika dia mendapatkan nilai terbaik, dan bisikan-bisikan dari teman sekelas yang meragukan kemampuannya. Namun, di tengah semua tantangan itu, Anna tetap bertahan. Dia lulus dengan predikat terbaik di kelasnya. Tekadnya yang tak tergoyahkan membungkam kritik paling keras sekalipun. Sekarang, saat berdiri di lorong steril St. Mary's yang sunyi, kenangan itu menguatkan hatinya. Dia telah menghadapi kesulitan sebelumnya, dan dia tahu dia bisa melakukannya lagi. Pintu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan seorang wanita paruh baya dengan sikap tegas dan mata tajam. "Nona Parker, bukan," kata wanita itu dengan nada cepat. "Masuk. Kita punya banyak hal yang harus dibahas dan saya berharap Anda bisa mengikuti." Ana melangkah masuk mengikuti kepala perawat ke dalam kantor. Namun meski dia mulai mempersiapkan diri untuk tenggelam dalam tuntutan peran barunya, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ini lebih dari sekadar pekerjaan. Atmosfer di rumah sakit itu menyimpan ketegangan yang tak terucap, seperti badai yang bersembunyi di balik senyum sopan dan ketelitian klinis. Apa yang belum disadari Ana adalah bahwa kehadirannya akan menjadi titik balik bagi St. Mary's. Dia akan segera menghadapi prasangka mendalam yang tertanam di dalam dinding berkilau rumah sakit itu. Memulai rangkaian peristiwa yang akan menantang budaya tempat itu dan mengungkap kebenaran beracun yang tersembunyi di balik reputasi terhormatnya. Hari pertama Ana di rumah sakit berlalu dalam kabur, orientasi, perkenalan, dan tumpukan dokumen yang harus diisi. Saat ia menyusuri lorong-lorong, ia mulai menyadari tanda-tanda halus dari pengucilan. Ketika ia mendekat, percakapan di sekitarnya mendadak terhenti, kemudian dilanjutkan dalam bisikan setelah ia lewat. Usahanya untuk berbincang dengan perawat lain hanya disambut dengan jawaban yang sopan tapi dingin, membuatnya merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya bersifat kolaboratif. Menjelang akhir shift, Ana merasa lelah secara mental dan fisik. Ketika ia mengumpulkan barang-barangnya dari loker, ia menangkap sepenggal percakapan dari dua perawat di sudut. "Kamu lihat perawat baru itu?" bisik salah satu. "Ya, aku tidak yakin apa yang mereka pikirkan saat mempekerjakannya," jawab perawat lain dengan nada pelan. "Ini bukan tempat untuk kamu tahu." Tangan Anna terhenti di loker, semangatnya merosot tajam. Ia awalnya menganggap sikap dingin itu hanyalah gugup di hari pertama, tapi sekarang kenyataan yang keras mulai dirasakannya. Ini bukan sekadar pekerjaan baru. Ini adalah perjuangan harian melawan prasangka yang sudah mengakar. Saat ia keluar dari rumah sakit, beban hari itu terasa berat di pundaknya. Dalam perjalanan menuju halte bus, pikirannya dipenuhi campuran emosi. Semangat pagi yang sebelumnya menggebu-gebu, kini digantikan oleh rasa ragu dan keterasingan yang mendalam. Duduk di bangku plastik yang keras, Anna mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor yang akrab baginya. Setelah beberapa nada sambung, suara hangat yang penuh penghiburan menjawab, "Hai sayangku, bagaimana hari pertamamu?" Mendengar suara ibunya, Ana merasakan air mata mulai menggenang. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan diri agar tidak menangis di tempat umum. "Berat, Mama," bisiknya. Ada keheningan singkat sebelum ibunya menjawab dengan nada yang mencerminkan pemahaman sekaligus keteguhan. "Anna Marie Parker, dengarkan Mama baik-baik. Kamu sudah bekerja terlalu keras untuk membiarkan siapapun membuatmu merasa rendah diri. Ingat siapa dirimu dan dari mana asalmu.
Kamu ada di sana bukan hanya untuk dirimu sendiri. Kamu mewakili setiap gadis kulit hitam kecil yang bermimpi berjalan di lorong itu. Anna menutup matanya, membiarkan kata-kata ibunya meresap ke dalam hatinya. Aku tahu, Mama. Aku hanya tidak menyangka akan seberat ini. Tidak ada hal berharga yang mudah, sayang, jawab ibunya dengan tegas. Tapi kamu membawa kekuatan dari generasi ke generasi. Angkat kepalamu, kerjakan pekerjaanmu dengan lebih baik dari siapapun. Dan jangan pernah biarkan mereka melihatmu goyah. Mengerti? Ya, Mama, jawab Anna. Suaranya kini dipenuhi semangat yang diperbarui. Aku mengerti. Setelah menutup telepon, Anna memperhatikan sebuah Mercedes hitam mengilap melambat mendekati halte bus. Melalui kaca gelapnya, ia sempat bertatapan singkat dengan Dr. Leclerc sebelum mobil itu melaju kembali. Anna menegakkan punggungnya, kata-kata penyemangat ibunya menggema di dalam dirinya. Tantangan besar menantinya, tetapi ia tahu ia tidak sendirian. Dengan dukungan keluarganya dan tekadnya yang tak tergoyahkan, Anna merasa siap menghadapi segala rintangan yang mungkin muncul di St. Mary's. Saat bus berhenti di depannya, Anna berdiri dengan sikap penuh percaya diri, siap menyambut hari esok tanpa menyadari bahwa kehadirannya di St. Mary's akan menjadi katalisator perubahan besar. Kehadirannya perlahan-lahan akan mengungkap prasangka yang mengakar dan memicu penilaian ulang budaya yang sudah lama tertunda. Dalam minggu-minggu berikutnya di Rumah Sakit Umum St. Mary, suasana berkembang menjadi seperti sumbu yang perlahan terbakar, semakin penuh ketegangan. Sikap dingin yang awalnya ia rasakan berubah menjadi pengucilan yang lebih halus, namun terasa mendalam. Selama ronde pagi, perbedaan perlakuan antara dirinya dan rekan-rekan perawat kulit putihnya sangat mencolok. Dr. William Leclerc khususnya tampak hampir menikmati mengkritik pekerjaannya, meskipun ia selalu bekerja dengan sangat teliti. Perawat Parker, seru Dr. Leclerc suatu pagi. Suaranya menggema di stasiun perawat yang sibuk. Saya harap Anda sudah benar-benar memahami protokol kami. Kami tidak bisa mentoleransi kesalahan sekecil apapun. Cara dia menekankan kata kesalahan membuat Anna merinding. Namun Anna membalas tatapannya dengan tegas, tanpa gentar. Tentu saja, Dr. Leclerc, saya sudah sangat memahami semua protokol rumah sakit, jawabnya dengan percaya diri. Dr. Leclerc mengangkat alis, bibirnya melengkung membentuk senyum sinis. Kita lihat saja nanti, bukan? Semoga saja Anda benar-benar memahami semua yang perlu Anda ketahui di sini. Nada bicaranya penuh dengan penghinaan terselubung, sesuatu yang tidak luput dari perhatian Anna maupun para perawat lain yang berpura-pura sibuk tetapi diam-diam menyimak. Saat Dr. Leclerc berbalik dan pergi, Anna merasakan beratnya penilaian yang tak terucapkan menekan dirinya. Sepanjang hari, Anna menyadari bahwa ia secara konsisten diberi tugas paling berat dan kurang diinginkan. Sementara rekan-rekan kulit putihnya menangani kasus yang lebih sederhana. Berkali-kali, ia diarahkan untuk menangani pasien yang paling menantang dan prosedur yang paling rumit. Anna, bisa tolong tangani Tuan Ferrari di kamar 305? Tanya seorang perawat lain dengan nada manis yang berlebihan. Dia cukup sulit hari ini. Anna mengangguk halus, sepenuhnya menyadari bahwa menyebut Tuan Ferrari sulit. Sama sekali tidak menggambarkan situasi sebenarnya. Ia terkenal karena ledakan emosionalnya yang bernada rasial. Bahkan telah membuat 2 perawat menangis minggu itu. Namun, Anna menghadapi tugasnya dengan profesionalisme yang tak tergoyahkan, bertekad untuk menunjukkan kemampuannya. Saat memasuki kamar Tuan Ferrari, Anna mempersiapkan dirinya untuk menghadapi rentetan kata-kata kasar yang hampir pasti akan datang.
"Apa yang kamu lakukan di sini?" Mr. Ferrari membentak begitu melihatnya. "Saya sudah bilang, saya tidak mau perawat kulit berwarna menyentuh saya." Anna menarik napas dalam-dalam, memperkuat dirinya menghadapi kata-kata penuh kebencian itu. "Tuan Ferrari, saya di sini untuk memeriksa tanda-tanda vital Anda dan mengganti perban Anda. Saya pastikan saya sepenuhnya memenuhi syarat untuk merawat Anda." Meskipun menghadapi aliran penghinaan rasial tanpa henti, Anna menjalankan tugasnya dengan teliti, menjaga profesionalismenya tanpa goyah. Saat meninggalkan ruangan, Anna bertemu Dr. Leclerc yang berdiri di lorong dengan ekspresi pura-pura peduli. "Apakah semuanya baik-baik saja di dalam, perawat Parker? Kami mendengar keributan." Anna menatapnya dengan tenang. "Tuan Ferrari stabil dan saya sudah mengganti perbannya. Ada hal lain yang Anda perlukan dari saya, Dr. Leclerc?" Sekilas keterkejutan muncul di wajah dokter itu, segera disembunyikan di balik sikapnya yang biasa patronizing. "Saya harap Anda tetap tenang dalam menghadapi semua ini." "Sebuah pujian," ujarnya dengan nada yang samar-samar. "Terima kasih, Mr. Mueller. Sudah lebih dari 1 tahun sekarang," jawab Anna. Rasa terkejut awalnya berubah menjadi kebanggaan. Itu mengesankan. Dia mengakui dengan anggukan kecil, tempat ini memang sulit untuk bersinar. Anna memberikan senyuman, merasa dikuatkan oleh empatinya. Ada tantangan, dia mencatat sambil mengamati reaksinya. "Namun, saya menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain, apapun keadaannya." "Itu sikap yang mulia," dia berkata dengan tulus. "Pekerjaan keperawatan mungkin sering tak terlihat, tetapi dampaknya sangat mendalam." Dengan setiap tugasnya, Anna merasakan penghormatan sejati dari Mr. Mueller. Sikapnya sangat berbeda dan menjadi perubahan yang menyenangkan dari banyak orang lain yang dia temui. "Anda tidak perlu khawatir tentang saya," katanya, mengamati perawatannya yang penuh perhatian. "Saya sudah menghadapi situasi yang lebih sulit dari ini." Anna merasakan resonansi dengan kata-katanya. Di hadapannya ada seseorang yang tidak hanya memahami perjuangannya, tetapi juga memancarkan ketangguhan yang menginspirasinya. Itu adalah momen singkat koneksi yang memunculkan harapan dalam hari-harinya yang penuh tantangan. "Saya pastikan Anda berada di tangan yang tepat," Anna menegaskan, kembali fokus pada tugasnya. Saat dia bergerak untuk mengambil perlengkapan tambahan, rasa tujuan yang diperbarui membasuh dirinya. Pertemuan ini mungkin saja menjadi perubahan yang dia harapkan. Seorang sekutu yang tak terduga ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Tanpa sepengetahuannya, Mr. Mueller tidak hanya akan menjadi pasien yang dia rawat, tetapi juga katalis bagi pertumbuhan pribadinya di lingkungan yang menantang di St. Mary's. "Saya sudah berada di sini selama beberapa minggu, Pak," jawabnya hati-hati, merasakan beban tatapannya. "Ini benar-benar menjadi pengalaman yang tak terlupakan." Mr. Mueller mengangkat alis mendengar kata-katanya yang terukur. "Saya mengerti," ia menanggapi, nada suaranya mengandung sedikit hiburan. "Jadi, bagaimana menurut Anda rumah sakit ini dibandingkan dengan reputasinya yang terkenal?" Anna mulai menjawab, tetapi ragu-ragu. Kebingungannya terpotong oleh kedatangan Dr. Leclerc yang memasuki ruangan dengan suasana hati ceria yang tidak biasa. "Tuan Mueller!" seru Dr. Leclerc dengan nada yang terlalu manis. "Saya yakin perawat Parker telah merawat Anda dengan baik. Kami memastikan hanya staf terbaik kami yang melayani pasien terhormat seperti Anda." Anna menjaga wajahnya tetap tenang, menyadari bahwa Dr. Leclerc sebenarnya tidak pernah benar-benar mengakui keahliannya sebelumnya. Mr. Mueller tampaknya memperhatikan ketidaksesuaian itu. "Tentu saja, Dr. Leclerc," jawabnya sambil melirik dari dokter ke Anna.
Perawat Parker luar biasa. Kami baru saja membahas waktu kerjanya di St. Mary's. Senyum Dr. Leclerc sempat goyah sebelum ia kembali tenang. Saya yakin dia bisa membuktikan pengalaman yang luar biasa di sini. Kami sangat bangga dengan budaya inklusif dan mendukung yang kami kembangkan di St. Mary's. Ana menahan rasa frustrasinya terhadap kemunafikan Dr. Leclerc, tetapi tetap tenang. Mr. Mueller di sisi lain tampaknya menyadari ketegangan yang tersembunyi itu. Begitukah? Dia merenung, tatapannya tetap pada Ana. Saya ingin melihat sendiri suasana mendukung itu selama saya di sini. Saat Dr. Leclerc menjelaskan protokol perawatan Mr. Mueller, Ana merasakan ada perubahan penting. Tatapan tajam Mr. Mueller, cara dia bertanya dengan sengaja. Seolah-olah dia sedang melihat lebih dalam dari sekadar kesan luar St. Mary's yang terlihat halus. Dalam hari-hari berikutnya, Ana semakin sering berada di kamar Mr. Mueller dibandingkan dengan pasien lainnya. Meskipun kondisi kesehatannya, ia tetap cerdas dan ramah, seringkali bertanya tentang pengalaman profesional dan latar belakang pribadi Ana. Berbeda dengan kebanyakan orang di rumah sakit, Mr. Mueller menunjukkan ketertarikan tulus pada jawabannya, tanpa bias yang sering Ana hadapi. Suatu hari, saat sedang mengganti perban Mr. Mueller, Ana menangkap percakapan yang menggema dari luar pintu, membuat bulu kuduknya meremang. "Saya tidak peduli apa yang dikatakan Dr. Leclerc," bisik seorang perawat dengan tajam. "Saya tidak percaya perempuan Parker itu dengan pasien VIP kita. Siapa tahu apa yang mungkin dia lakukan." "Ya," suara lain menyetujui, "tapi kita tidak bisa bicara. Mereka pasti akan menyebut kita rasis." Tangan Ana bergetar saat menyelesaikan tugasnya, merasa hancur di bawah pengawasan dan ketidakpercayaan yang terus-menerus. Menyadari kegelisahannya, Mr. Mueller mengamatinya dengan seksama. "Ada yang salah, perawat Parker?" tanyanya, suaranya lembut namun penuh pemahaman. Ana memaksakan senyuman. "Tidak sama sekali, Tuan Mueller. Saya hanya berusaha memastikan perban ini sempurna." Dia mengamati Ana dengan tenang beberapa saat sebelum berbicara dengan penuh pemikiran. "Tahukah Anda," ia memulai, "saya selalu percaya bahwa karakter sejati seseorang terlihat bukan dari bagaimana mereka memperlakukan orang yang lebih tinggi, tetapi dari bagaimana mereka memperlakukan orang yang mereka anggap lebih rendah." Terkesiap oleh pernyataan itu, Ana menatapnya. Mr. Mueller menatap balik dengan ekspresi penuh pengertian. "Saya sudah melihat banyak hal selama bertahun-tahun, perawat Parker, dan pemandangan dari ranjang rumah sakit ini cukup membuka mata." Sebelum Ana sempat menjawab, Dr. Leclerc masuk ke ruangan, langsung mengakhiri percakapan mereka. Saat melangkah keluar, Ana merenungkan bahwa Mr. Mueller bukanlah pasien biasa. Pengamatan dan ucapannya mengisyaratkan kesadaran mendalam akan ketegangan tersembunyi di St. Mary's. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba, Ana merasakan secercah harapan. Tanpa sepengetahuannya, pengaruh Mr. Mueller akan segera memicu serangkaian peristiwa yang menantang bias-bias yang terpendam di balik kemilau rumah sakit itu. Seiring berjalannya waktu, Ana semakin merasa terasing di St. Mary's. Sikap dingin awal dari rekan-rekannya kini berubah menjadi permusuhan terang-terangan. Terlihat dari bisikan-bisikan dan tatapan penuh kebencian yang mengikutinya dimanapun. Dr. Leclerc yang merasa kebal dari konsekuensi semakin terang-terangan dalam usahanya untuk menjatuhkan Ana. Suatu pagi, saat Ana sedang menyortir berkas pasien di stasiun perawat, Dr. Leclerc mendekat dengan membawa tumpukan berkas. "Perawat Parker," ia memulai dengan nada perhatian palsu, "kasus-kasus ini membutuhkan perhatian Anda hari ini. Cukup rumit, tapi saya yakin Anda bisa menanganinya, bukan?" Ana memeriksa tumpukan itu, segera menyadari bahwa jumlahnya hampir 2 kali lipat dari pekerjaan yang diberikan kepada rekan-rekannya.
Dia menatap Dr. Leclerc dengan ekspresi tegas. Tentu saja, Dr. Leclerc, saya akan segera memulai. Saat Dr. Leclerc berbalik, seulas senyum sinis melintas di wajahnya dan Anna mendengar gumaman pelan. Kita lihat bagaimana dia mengatasinya. Hari itu, Anna bekerja tanpa henti dari satu kasus sulit ke kasus lainnya. Jam-jam terasa panjang dan penuh tuntutan. Pasien-pasien yang dirawatnya adalah beberapa yang paling sulit di rumah sakit, dengan masalah medis yang kompleks dan sikap yang seringkali kasar. Meskipun tekanan terus-menerus, Anna tetap menjaga profesionalismenya, memberikan perawatan penuh dedikasi kepada setiap pasien. Namun, beban yang tiada henti itu mulai menguras tenaga dan mentalnya saat ia terus berjuang melewati cobaan hari itu. Saat Anna menghadiri panggilan mendesak lainnya, ia tanpa sengaja mendengar dua rekannya berbicara dengan nada pelan. Kau percaya mereka membiarkannya menangani semua kasus kritis itu? Ujar seorang perawat dengan nada mencibir. Seperti mereka sengaja membuatnya gagal. Aku tahu, jawab yang lain, tapi cukup mengagumkan bagaimana dia terus bertahan. Aku pasti sudah menyerah sekarang. Campuran rasa marah dan sakit hati yang menyeruak dalam diri Anna begitu nyata. Jelas bahwa rekan-rekannya tidak hanya menyadari beban kerja yang tidak adil, tetapi juga seolah-olah menjadi penonton, hampir berharap dia tersandung. Sepanjang hari yang melelahkan, Anna semakin sering mencari perlindungan di kamar Mr. Mueller, tempat yang telah menjadi oase baginya, di mana ia merasa dihargai dan dilihat. Saat memasuki kamar Mr. Mueller untuk kunjungan rutin, dia disambut dengan tatapan penuh perhatian yang tulus. Perawat Parker, katanya ketika Anna masuk, Anda terlihat sangat lelah. Ada yang salah? Anna memberikan senyum lelah. Hanya hari yang sibuk, Tuan Mueller. Tidak ada yang tidak bisa saya tangani. Mengamatinya dengan saksama, Mr. Mueller berbicara dengan penuh pemikiran. Tahukah Anda, ada perbedaan antara hanya bertahan dan benar-benar berkembang. Dari apa yang saya amati, Anda jelas mampu melakukan yang kedua. Kata-katanya yang penuh perhatian dan membangun memberi Anna sedikit kenyamanan di tengah badai tantangan sehari-harinya. Namun, kata-kata itu juga menyoroti perbedaan mencolok antara cara Mr. Mueller memperlakukannya dan sikap staf rumah sakit secara keseluruhan. Anna merasakan sesak di tenggorokannya saat rasa kesepian mulai membebaninya. Terima kasih, Tuan Mueller, bisiknya. Rasa syukur bercampur dengan kesedihan. Kebaikan Anda sangat berarti. Saat dia bersiap untuk pergi, Mr. Mueller memanggilnya. Nadanya tegas namun lembut. Perawat Parker, ingatlah, terkadang kekuatan terbesar terletak pada mengetahui kapan harus berbicara. Anna meninggalkan kamar itu, pikirannya dipenuhi dengan beban nasihatnya. Dia kembali ke stasiun perawat dengan firasat bahwa sesuatu akan berubah. Tanpa sepengetahuannya, peristiwa-peristiwa mulai bergerak yang akan menguji ketangguhannya dan memicu konfrontasi penting yang telah lama memuncak sejak kedatangannya di St. Mary's. Keesokan harinya, saat Anna memasuki rumah sakit, dia disambut dengan suasana aktivitas yang intens. Rumor beredar tentang operasi besar yang sangat penting dijadwalkan hari itu. Dengan anggota Dewan Rumah Sakit dan tamu terkemuka diharapkan hadir. Udara dipenuhi kecemasan saat dia memulai rondenya, merasakan ketegangan kolektif dari para staf. Di antara para staf medis, suasananya tegang. Operasi yang akan datang itu seperti bayangan berat yang membayangi semua orang yang terlibat. Saat menjalankan tugas paginya, Dr. Leclerc mendekati Anna dengan sorot mata yang langsung membuatnya waspada. Perawat Parker, ia memulai, nadanya sengaja datar. Operasi darurat siang ini membutuhkan bantuan Anda. Ini kasus yang sangat penting. Saya percaya Anda mampu melaksanakannya.
Gelombang kejutan dan skeptisisme melanda Anna. Dipilih untuk operasi sepenting itu biasanya dianggap sebagai kehormatan, tetapi keterlibatan Dr. Leclerc membuatnya meragukan niat di balik permintaan tersebut. Tentu Dr. Leclerc jawabnya dengan ekspresi tenang, "Saya akan siap." Saat Dr. Leclerc menjauh, Anna mendengar bisikannya kepada seorang kolega. "Kita lihat bagaimana dia menangani tekanan ini, pasti menarik." Waktu menjelang operasi berlalu dalam kesibukan persiapan. Anna tenggelam dalam tugasnya, memeriksa dan memeriksa ulang pekerjaannya dengan cermat untuk memastikan dirinya siap menghadapi segala tantangan yang mungkin muncul selama prosedur. Saat mengenakan seragam operasi, ia melihat tatapan ragu dari beberapa anggota tim. Dia menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya. Kata-kata ibunya terngiang di telinganya, "Jangan pernah biarkan mereka melihatmu goyah." Operasi pun dimulai dan Anna mendapati dirinya berada di tengah-tengah Dr. Leclerc dan beberapa kolega terkemuka. Ruangan itu dipenuhi ketegangan, diperburuk oleh kehadiran para tamu penting yang mengawasi setiap gerakan mereka, menambah lapisan tekanan yang lebih berat. Meski menghadapi kondisi yang menantang, fokus Anna tidak tergoyahkan. Tindakannya penuh perhitungan dan teliti. Ia dengan lancar mengantisipasi kebutuhan para ahli bedah, memberikan instrumen secara naluriah. Latihan dan keahliannya terlihat jelas. Saat prosedur berlangsung, pengamatan tajam Anna membawanya pada sebuah kesadaran mengejutkan. Dr. Leclerc, yang biasanya tenang dan tegas, tampak ragu-ragu. Sedikit getaran pada tangannya saat ia bersiap untuk membuat sayatan penting menarik perhatian Anna. Pada momen krusial itu, Anna menyadari bahwa Dr. Leclerc hampir membuat kesalahan fatal. Tanpa berpikir panjang, dia langsung bertindak. "Dr. Leclerc," panggilnya dengan suara tegas namun tenang, "mungkin kita perlu mempertimbangkan sudut yang berbeda. Anatomi pasien menunjukkan ini bisa lebih aman." Keheningan menyelimuti ruangan, semua mata tertuju pada Anna. Wajah Dr. Leclerc menunjukkan keterkejutan dan iritasi. Sejenak, Anna khawatir dia akan menolak sarannya. Namun, setelah jeda yang penuh ketegangan, Dr. Leclerc memberikan anggukan kecil. Dia menyesuaikan tekniknya sesuai rekomendasi Anna. Operasi dilanjutkan dan segera menjadi jelas bahwa masukan Anna tepat waktu dan mungkin telah menyelamatkan nyawa. Saat operasi selesai dengan sukses, Anna merasakan tatapan tajam dari banyak orang di ruangan itu. Beberapa memandangnya dengan kekaguman baru, sementara yang lain, termasuk Dr. Leclerc, menunjukkan kebencian yang hampir tak bisa disembunyikan. Setelah peralatan bedah disimpan, Dr. Leclerc mendekatinya dengan nada gelap dan mengancam, "Perawat Parker, saya perlu berbicara dengan Anda secara pribadi, segera." Dengan jantung berdegup kencang, Anna mengikuti Dr. Leclerc keluar dari ruang operasi, menyadari bahwa karirnya mungkin terancam karena keberaniannya berbicara. Dia terkejut saat mengetahui mereka masuk ke kamar Mr. Mueller karena selama operasi dia lupa bahwa pasien itu masih dalam perawatan mereka. Dr. Leclerc yang terbakar amarah tidak memedulikan tempat tersebut. Pintu baru saja tertutup saat dia menghadapinya dengan wajah merah karena marah. "Berani sekali Anda merendahkan otoritas saya di depan orang lain." Dia menggeram dengan nada penuh penghinaan. "Apakah Anda sadar siapa saya? Anda beruntung saya tidak langsung memecat Anda atas sikap pembangkangan seperti itu." Anna tetap tenang dan menjawab dengan suara mantap, "Dr. Leclerc, saya hanya menjalankan tanggung jawab saya." "Tanggung jawab Anda?" balas Dr. Leclerc dengan nada semakin tinggi.
Tugas Anda adalah patuh, bukan meragukan keputusan atasan Anda. Inilah sebabnya mengapa orang seperti Anda tidak layak berada di tempat bergengsi seperti St. Mary's. Anda ada di sini hanya sebagai simbol keberagaman, bukan karena Anda benar-benar berbakat atau memiliki pengetahuan. Saat Dr. Leclerc terus berbicara, kata-katanya semakin rasis dan penuh kebencian. Ana merasakan gelombang amarah dan kesedihan menguasainya. Diskriminasi yang sering dia alami, baik secara halus maupun terang-terangan, kini memuncak dalam konfrontasi yang kasar dan menyakitkan ini. Namun, sebelum dia bisa menyusun balasan, sebuah suara yang tak terduga memotong pembicaraan. Dr. Leclerc, suara Mr. Mueller terdengar tegas, penuh otoritas, menghentikan Dr. Leclerc di tengah ucapannya. Baik Ana maupun Dr. Leclerc berbalik dengan kaget melihat Mr. Mueller duduk, ekspresinya penuh dengan ketidaksetujuan. Tan Mueller, Dr. Leclerc tergagap, wajahnya pucat saat menyadari dampak dari kemarahannya. Saya tidak tahu Anda sudah sadar. Maafkan gangguan ini. Oh, saya sangat sadar, Dr. Leclerc, balas Mr. Mueller tajam dengan tatapan tajam. Dan saya sudah cukup lama sadar untuk menyaksikan betapa tidak hormatnya Anda dan bahkan beberapa orang lain di sini dalam memperlakukan perawat Parker. Ana terpaku di tempatnya, terkejut dengan apa yang terjadi. Mr. Mueller yang biasanya tenang dan sederhana, kini memancarkan otoritas yang tak terbantahkan, seolah menguasai seluruh ruangan. Tan Mueller, Dr. Leclerc tergagap dengan suara gemetar. Saya yakinkan Anda, ini semua hanya kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman. Mr. Mueller memotong dengan tegas. Apa yang saya saksikan selama saya di sini sudah cukup menunjukkan adanya masalah sistemik berupa diskriminasi dan pelecehan. Semua itu harus berhenti hari ini juga. Dengan setiap kata yang diucapkan Mr. Mueller, semakin jelas bagi Ana dan Dr. Leclerc bahwa dia bukan hanya seorang pasien biasa di rumah sakit ini, melainkan seseorang dengan pengaruh besar. Anda sebenarnya siapa? Tanya Dr. Leclerc, rasa percaya dirinya yang tadi begitu kuat kini hilang sepenuhnya. Mr. Mueller tersenyum, tetapi tanpa kehangatan. Kebetulan saya memiliki kemampuan untuk memengaruhi masa depan rumah sakit ini secara signifikan. Dan saat ini, Dr. Leclerc, saya tidak tertarik mendukung institusi yang membiarkan rasisme terang-terangan dan perilaku tidak profesional seperti ini. Gelombang emosi membanjiri Ana saat dia menyadari besarnya situasi yang sedang terjadi. Rasa lega karena akhirnya ada seseorang yang mengakui perlakuan buruk yang dia alami, kemarahan atas ketidakadilan yang harus dia tanggung, dan harapan baru bahwa ini mungkin menjadi awal perubahan nyata. Tanpa disadari oleh mereka semua, konfrontasi ini akan memicu rangkaian peristiwa yang akan mengguncang fondasi Rumah Sakit Umum St. Mary's, mengungkap bias yang sudah mengakar dalam dan menuntut pertanggungjawaban yang sudah lama tertunda. Suasana di kamar Mr. Mueller dipenuhi ketegangan saat pernyataannya benar-benar membekas. Dr. Leclerc, yang kini tampak pucat dan goyah, berusaha menenangkan diri. Ana tetap diam, pikirannya berputar-putar akibat perkembangan yang begitu cepat. Mr. Mueller yang duduk tegak dengan wibawa yang kuat, terus menatap Dr. Leclerc dengan tatapan tegas. Mungkin sudah saatnya kita membahas budaya yang berlaku di rumah sakit ini menurut Anda, ujarnya. Saat Dr. Leclerc membuka mulutnya untuk menjawab, ketukan pintu mengganggu suasana yang intens itu. Seorang perawat terlihat cemas mengintip ke dalam ruangan. Dr. Leclerc, administrator rumah sakit ingin menemui Anda segera. Ini mendesak. Dr. Leclerc mengalihkan pandangannya antara Mr. Mueller dan perawat itu, tampak bingung. Akhirnya dia mengangguk singkat. Kita akan melanjutkan pembicaraan ini nanti, Tenant Mueller. Perawat Parker, Anda boleh pergi sekarang.
Dr. Leclerc buru-buru keluar, meninggalkan Anna sendirian di ruangan bersama Mr. Mueller. Keheningan yang tebal menyelimuti mereka, dipenuhi oleh kata-kata yang enggan mereka ucapkan. "Miss Parker," Mr. Mueller memulai, suaranya kini lebih lembut. "Saya rasa sudah waktunya kita berkenalan dengan baik. Nama saya Thomas Mueller dan saya adalah CEO dari Healthcare United, salah satu konglomerat layanan kesehatan terkemuka di negara ini." Mata Anna membelalak tak percaya. Healthcare United adalah raksasa dalam industri ini, terkenal karena pengaruh dan sumber dayanya yang sangat luas. Seketika, ucapan Mr. Mueller sebelumnya tentang kemampuannya memengaruhi masa depan rumah sakit menjadi masuk akal. "Dan Mueller saya..." Anna tergagap, kehilangan kata-kata. "Silakan duduk," Mr. Mueller mempersilakan, menunjuk kursi di samping tempat tidurnya. "Kita perlu berbicara." Selama 1 jam berikutnya, Mr. Mueller menceritakan bahwa masuknya dia ke rumah sakit St. Mary's adalah sesuatu yang tak terduga akibat kecelakaan saat bermain ski. Namun, pengalaman itu telah membukakan matanya pada cacat serius dalam sistem rumah sakit tersebut. "Saya datang ke sini sebagai pasien, mengharapkan pelayanan medis yang luar biasa," Mr. Mueller menjelaskan. "Tapi yang saya temukan justru budaya bias dan perilaku tidak profesional yang bertentangan dengan semua prinsip yang saya junjung tinggi dalam kepemimpinan layanan kesehatan." Dia menjelaskan pengamatannya terhadap diskriminasi, baik halus maupun terang-terangan, yang dialami Anna, mikroagresi yang dia hadapi, serta atmosfer beracun yang tampaknya telah meracuni rumah sakit itu secara keseluruhan. "Pengalaman Anda, perawat Parker, sayangnya bukanlah..." Mr. Mueller terhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Unik," lanjutnya dengan nada suara yang mencampur amarah dan tekad. "Namun hal ini sama sekali tidak bisa diterima dan harus dihentikan hari ini juga." Saat percakapan berlanjut, Anna merasakan beban berat yang selama ini menekan dirinya perlahan terangkat. Untuk pertama kalinya sejak bergabung di St. Mary's, ia merasa benar-benar diakui dan dihargai. Mr. Mueller mendengarkan dengan saksama saat Anna menceritakan tantangan yang ia hadapi. Ekspresinya semakin serius dengan setiap kisah yang diceritakan Anna. "Terima kasih telah berbicara dengan begitu terbuka, perawat Parker," ujar Mr. Mueller setelah Anna selesai. "Kemampuan Anda bertahan dalam lingkungan yang begitu sulit sangat mengagumkan, tetapi sudah saatnya kita beralih dari sekadar bertahan hidup ke upaya perbaikan sistemik." Pada saat itu, ketukan di pintu menginterupsi mereka. Administrator rumah sakit masuk, wajahnya tampak cemas. "Tien Mueller," dia memulai dengan suara bergetar, "saya telah diberitahu tentang beberapa kekhawatiran terkait operasi rumah sakit kami. Harap yakini bahwa kami sangat serius menangani masalah-masalah ini." Mr. Mueller mengangkat alisnya, menatap dengan skeptis. "Benarkah? Karena dari apa yang saya saksikan, kekhawatiran utama di sini tampaknya hanyalah mempertahankan norma yang kuno dan penuh prasangka." Administrator itu tampak semakin pucat, jelas terkejut oleh kritiknya yang langsung dan tajam. Saya tidak yakin apa maksud Anda. Kami memiliki beberapa program keberagaman yang sedang berjalan." "Inisiatif saja tidak cukup," potong Mr. Mueller dengan nada tegas. "Yang dibutuhkan rumah sakit ini adalah transformasi mendasar pada budayanya, dimulai dari puncak kepemimpinan." Dalam beberapa jam berikutnya, Mr. Mueller menjelaskan harapannya untuk reformasi di St. Mary's. Ia menuntut dilakukannya audit menyeluruh terhadap perilaku diskriminatif di rumah sakit, pelatihan wajib tentang keberagaman dan inklusi untuk seluruh staf, serta perombakan total pada kriteria rekrutmen dan promosi. "Adapun mengenai Dr. Leclerc," ujar Mr. Mueller dengan nada tegas, "saya meminta tinjauan menyeluruh terhadap tindakannya.
Perilakunya hari ini tidak hanya tidak profesional, tetapi juga diskriminatif dan berpotensi membahayakan keselamatan pasien. Administrator rumah sakit menyadari seriusnya masalah yang diangkat, mengangguk dengan linglung, tetapi setuju. Tentu saja, Dan Müller, kami akan segera mulai menerapkan perubahan ini. Seiring berjalannya hari, kabar tentang peran sebenarnya Mr. Müller dan tuntutannya untuk reformasi menyebar di seluruh rumah sakit St. Mary's. Lorong-lorong rumah sakit dipenuhi dengan campuran kecemasan, harapan, dan bagi beberapa orang secercah optimisme. Anna yang masih mencerna peristiwa hari itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian banyak orang. Rekan-rekan yang sebelumnya mengabaikan atau meremehkannya kini mencarinya, beberapa dengan permintaan maaf yang kikuk, yang lain penasaran dengan perubahan yang akan datang. Saat akhir shiftnya, Anna kembali ke kamar Mr. Müller untuk kunjungan terakhir. Dia menemukan Mr. Müller duduk di tempat tidur, tampak lelah namun puas. "Perawat Parker," sambutnya dengan senyum ramah. "Saya harap Anda tidak keberatan, tetapi saya telah mengusulkan nama Anda untuk komite baru tentang keberagaman dan inklusi. Pengalaman dan perspektif Anda akan sangat penting dalam upaya kita untuk membentuk kembali St. Mary's." Gelombang emosi melanda Anna, rasa syukur, optimisme, dan semangat baru untuk misinya. "Terima kasih, Tenan Müller," jawab Anna, suaranya penuh emosi, "untuk segalanya." Mr. Müller hanya menggelengkan kepala. "Bukan, terima kasih kepada Anda, Perawat Parker. Keberanian dan dedikasi Anda di masa sulit benar-benar menginspirasi. Anda mengingatkan saya mengapa saya memilih bekerja di bidang kesehatan untuk memberikan dampak bermakna pada kehidupan orang-orang." Saat Anna melangkah keluar dari rumah sakit malam itu, dia merasakan awal dari sebuah era baru. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk St. Mary's secara keseluruhan. Jalan ke depan akan penuh tantangan, tetapi untuk pertama kalinya sejak ia mulai bekerja, Anna memiliki optimisme nyata tentang masa depan. Tanpa disadari, peristiwa hari itu sedang membentuk dasar untuk perubahan besar, tidak hanya di St. Mary's, tetapi juga di sektor layanan kesehatan secara luas. Kisah tentang seorang perawat yang berdedikasi dan seorang pasien yang berpengaruh, siap membawa transformasi yang melampaui harapan terbesar mereka. Hari-hari berikutnya di Rumah Sakit Umum St. Mary's, penuh dengan aktivitas dan emosi yang intens. Terungkapnya identitas asli Mr. Müller dan seruannya untuk reformasi telah mengguncang institusi tersebut. Reputasi rumah sakit yang sebelumnya sempurna kini ternoda, mengungkapkan masalah-masalah yang telah lama diabaikan. Pada pagi hari Senin yang cerah, Anna memasuki rumah sakit dan menemukan suasana yang sibuk. Mobil-mobil berita berjajar di luar, dengan para reporter yang bersemangat mencari komentar. Di dalam, suasananya tegang dengan staf berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil sambil berbisik. Saat menuju stasiun perawat, Anna melihat Dr. Leclerc sedang dikawal ke kantor administrasi oleh keamanan. Mata mereka sempat bertemu. Tatapan Dr. Leclerc penuh dengan kemarahan dan ketakutan sebelum dia dibawa pergi. "Anna!" Sebuah suara menyela pikirannya. Dia menoleh dan melihat Sarah, seorang perawat yang sebelumnya bersikap dingin, mendekat dengan senyum ragu-ragu. "Saya hanya ingin meminta maaf atas perilaku saya terhadap Anda. Saya tidak menyadari." Anna mengangguk menerima permintaan maaf itu meskipun masih mencari kata-kata yang tepat. Sebelum dia sempat menjawab, sistem PA rumah sakit memecah keheningan. Seluruh anggota staf harap menuju auditorium utama untuk pertemuan darurat dalam 30 menit. Kehadiran Anda wajib. Ketika Anna memasuki auditorium, ruangan itu sudah penuh dengan orang.
Ia memilih tempat duduk di bagian belakang, merasakan beratnya tatapan penasaran dan percakapan berbisik di sekitarnya. Di depan, Mr. Mueller mengenakan setelan rapi meskipun lengannya masih dalam gips, sedang berbicara pelan dengan administrator rumah sakit dan beberapa figur resmi yang tampak berwibawa. Saat keributan di ruangan mulai mereda, Mr. Mueller melangkah ke podium. Kehadirannya membawa perubahan atmosfer yang nyata, menghentikan gumaman saat semua mata tertuju padanya. "Selamat pagi," sapanya dengan suara yang jernih dan penuh wibawa. "Bagi yang belum mengenal saya, nama saya Thomas Mueller, CEO dari Healthcare United. Selama seminggu terakhir, saya telah menjadi pasien di St. Mary's untuk pemulihan akibat kecelakaan ski. Dalam waktu tersebut, saya mendapat kesempatan untuk menyaksikan langsung operasi harian dan budaya yang berlaku di rumah sakit ini." Ia berhenti sejenak, menatap hadirin dengan tajam. "Apa yang saya saksikan sangat mengganggu. Saya menemukan budaya yang dipenuhi diskriminasi, bias, dan perilaku tidak profesional yang tidak bisa diterima dalam layanan kesehatan modern." Kata-katanya membuat ruangan bergemuruh oleh gumaman. Beberapa orang tampak gelisah, sementara yang lain mengangguk, mengakui kebenaran pengamatannya. "Saya ingin menegaskan," lanjut Mr. Mueller, menekankan setiap kata, "perilaku yang saya saksikan, terutama bagaimana perawat Anna Parker diperlakukan, bukanlah insiden yang terisolasi. Ini adalah indikasi masalah mendalam dalam sistem kita yang sudah terlalu lama diabaikan." Mendengar itu, Anna merasakan tatapan seluruh ruangan beralih kepadanya. Ia merapikan postur tubuhnya, menghadapi rekan-rekannya dengan ketenangan yang anggun. Mr. Mueller melanjutkan dengan rincian reformasi yang akan segera diterapkan. Ini termasuk investigasi menyeluruh terhadap tindakan diskriminatif, pelatihan wajib tentang keberagaman dan inklusi bagi seluruh staf, serta revisi total pada prosedur perekrutan dan promosi. Selain itu, ujar Mr. Mueller, suaranya semakin tegas, siapapun yang terbukti bersalah atas praktik diskriminatif akan menghadapi konsekuensi serius, termasuk Dr. William Leclerc yang saat ini diskors sambil menunggu tinjauan penuh terhadap tindakannya. Pengumuman ini memicu gumaman di seluruh ruangan. Anna memperhatikan reaksi beragam dari rekan-rekan Dr. Leclerc. Beberapa tampak terkejut dan kecewa, sementara yang lain terlihat agak lega. "Saya memahami bahwa perubahan ini mungkin sulit bagi sebagian orang," kata Mr. Mueller dengan nada lebih lunak. "Perubahan memang tidak pernah mudah. Namun, ini bukan hanya tentang moralitas yang benar. Ini penting untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Lingkungan kerja yang beragam, inklusif, dan penuh rasa hormat akan menghasilkan hasil kesehatan yang lebih baik bagi semua." Ketika Mr. Mueller mengakhiri pidatonya, ia membuat pengumuman terakhir yang mengejutkan hadirin. "Akhirnya, saya dengan senang hati memperkenalkan individu yang akan memimpin banyak perubahan ini. Perawat Anna Parker telah setuju untuk menjabat sebagai Chief Diversity Officer di St. Mary's. Pengalaman dan wawasan beliau akan sangat penting saat kita berupaya membentuk kembali institusi ini." Ruangan itu terdiam sejenak sebelum gumaman penuh kejutan dan kekaguman terdengar. Anna, yang terkejut namun merasa terhormat, merasakan gelombang tekad baru yang menguat dalam dirinya. Ini adalah awal dari babak baru, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh St. Mary's. Gelombang keterkejutan, kebanggaan, dan kegugupan menyapu Anna saat ruangan itu dipenuhi tepuk tangan. Jabatan ini jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Sebelumnya, ia hanya mendiskusikan partisipasi dalam Komite Keberagaman dan Inklusi dengan Mr. Mueller. Saat ia berjalan ke depan ruangan atas isyaratnya, Anna menangkap berbagai ekspresi di wajah rekan-rekannya.
keterkejutan, kekaguman, dan di beberapa sudut sedikit rasa tidak suka. Berdiri di podium, Anna meluangkan waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum berbicara. Terima kasih, Dan Müller. Untuk semua yang ada di sini, saya ingin memperjelas satu hal. Saya ada di sini bukan sebagai lawan, tetapi sebagai rekan kerja yang melihat potensi besar St. Mary's dan seluruh stafnya. Perjalanan ke depan akan penuh tantangan, tetapi saya berkomitmen untuk bekerja sama dengan Anda semua demi menciptakan lingkungan di mana setiap staf merasa dihormati dan setiap pasien mendapatkan perawatan berkualitas tinggi tanpa memandang latar belakang mereka. Kata-kata Anna tampaknya menyentuh hati para pendengarnya. Anggukan persetujuan dan ekspresi berpikir muncul di berbagai wajah. Bahkan mereka yang sebelumnya tampak bermusuhan sekarang mendengarkan dengan perhatian. Setelah pertemuan usai, Anna didekati oleh banyak rekan kerja. Beberapa menyampaikan ucapan selamat, yang lain menawarkan permintaan maaf, dan ada pula yang mendekatinya dengan gerakan rekonsiliasi yang ragu-ragu. Suasana di rumah sakit telah berubah secara nyata. Meskipun ketegangan dan ketidakpastian masih terasa, kini semuanya bercampur dengan harapan dan potensi yang nyata. Sepanjang hari, Anna bekerja sama erat dengan Mr. Müller dan pimpinan rumah sakit untuk memulai perubahan yang telah mereka umumkan. Meski melelahkan, pekerjaan ini memberinya semangat baru, menandai pertama kalinya Anna benar-benar merasa usahanya memberikan dampak yang berarti di St. Mary's. Saat hari hampir berakhir, Anna mengumpulkan barang-barangnya untuk pulang. Di dekat pintu keluar rumah sakit, ia menemukan Mr. Müller menunggunya. Kehadirannya mengisyaratkan diskusi tentang langkah selanjutnya, atau mungkin sekadar refleksi atas peristiwa hari itu. Perawat Parker, sapa Mr. Müller dengan senyum hangat. Atau sekarang saya harus memanggil Anda Chief Diversity Officer Parker. Bagaimana Anda bertahan sejauh ini? Dengan tawa lelah, Anna menjawab, hari yang cukup berat, Dan Müller. Saya masih mencoba mencerna semuanya. Mr. Müller mengangguk penuh empati. Semua ini memang berat, tetapi saya ingin Anda tahu bahwa saya sepenuhnya percaya pada kemampuan Anda untuk memimpin inisiatif ini. Ketangguhan dan integritas Anda, terutama dalam situasi sulit, adalah apa yang sangat dibutuhkan St. Mary's saat ini. Saat mereka berjalan keluar dari rumah sakit bersama, Mr. Müller mengadopsi nada yang lebih serius. Anda harus tahu bahwa apa yang kita mulai di St. Mary's ini baru permulaan. Saya berniat menerapkan reformasi serupa di seluruh fasilitas Healthcare United. Perjalanan Anda, Anna, bisa menjadi pemicu gerakan transformasi besar dalam cara keberagaman dan inklusi diterapkan di sektor layanan kesehatan. Merasa beratnya tugas di depan mata, Anna justru merasa lebih bertekad daripada gentar. Saya siap menghadapi tantangan ini, Tuan Müller. Bersama, kita bisa mewujudkan perubahan yang bermakna dan abadi. Saat Anna melangkah pergi, pikirannya merenungi perubahan cepat yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dahulu tenggelam dalam kesepian dan hampir menyerah, kini dia memimpin gerakan yang siap merevolusi bukan hanya St. Mary's, tetapi juga dunia kesehatan secara lebih luas. Di depannya terbentang jalan penuh rintangan dan penolakan dari mereka yang enggan berubah. Namun, ketika dia kembali memandang rumah sakit itu, gelombang tekad menyelimuti dirinya. Peran ini telah berkembang dari sekadar pekerjaan menjadi sebuah misi. Ini adalah kesempatan untuk mencegah tenaga medis lainnya mengalami penderitaan seperti yang dia alami. Dengan misi baru ini, Anna melangkah ke malam hari, siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin muncul esok hari. Transformasi di St. Mary's telah dimulai, menandai babak baru dalam perjuangan untuk keadilan dan inklusivitas di dunia kesehatan. Dalam bulan-bulan berikutnya, berkat wawasan yang membuka mata dari Tuan Müller,
Rumah Sakit Umum St. Mary's mengalami perubahan besar di bawah kepemimpinan Anna. Sebagai kepala petugas keberagaman yang baru, dengan dukungan penuh dari Tuan Müller, lingkungan rumah sakit yang sebelumnya penuh permusuhan perlahan berubah menjadi lebih inklusif dan penuh penghormatan. Meskipun awalnya dipenuhi skeptisisme, pelatihan wajib tentang keberagaman dan inklusi akhirnya menyadarkan dan mengubah sikap banyak orang. Dr. Leclerc, setelah dilakukan penyelidikan mendalam, diberhentikan dari jabatannya, menegaskan sikap tegas terhadap diskriminasi. Transformasi di St. Mary's mulai menarik perhatian luas, dan Anna semakin sering diundang untuk berbicara di konferensi medis dan seminar keberagaman. Tepat 1 tahun setelah intervensi penting dari Tuan Müller, dia berdiri di hadapan audiens penuh di sebuah konferensi kesehatan nasional. Setahun yang lalu, Anna membuka pidatonya. Saya adalah seorang perawat yang hampir mengundurkan diri. Hari ini, saya berdiri di hadapan Anda sebagai bukti nyata bahwa perubahan itu mungkin, bahwa satu suara benar-benar bisa membuat perbedaan. Dia menceritakan kisah transformasi di St. Mary's, dengan jujur membahas rintangan yang mereka hadapi sambil merayakan keberhasilan. Orang-orang yang terpengaruh, sikap yang berubah, dan pergeseran budaya. Setelah konferensi, Tuan Müller yang kini sudah sembuh sepenuhnya mendekati Anna dengan senyum hangat. Anna, katanya, kamu telah menempuh perjalanan jauh dari seorang perawat yang kutemui setahun lalu. Mereka berbincang tentang kemajuan yang terus berlangsung di St. Mary's dan pengaruhnya yang lebih luas terhadap dunia kesehatan. Tuan Müller mengungkapkan bahwa beberapa rumah sakit lain dalam jaringan Healthcare United Network mulai menerapkan inisiatif serupa. Kamu tahu, Anna, ujarnya, ketika saya dirawat di St. Mary's setelah kecelakaan ski saya tak pernah menyangka perjalanan transformatif seperti ini akan dimulai. Kamu bukan hanya telah mengubah St. Mary's, tetapi juga menghidupkan kembali semangat saya terhadap pekerjaan kita. Saat Anna berjalan kembali ke St. Mary's, pikirannya melayang pada transformasi luar biasa yang ia alami. Dari seorang perawat yang kecewa dan merasa sendiri, menjadi pemimpin visioner dan penggerak perubahan. Meski masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ia dikuatkan oleh harapan baru dan tekad yang lebih besar dari sebelumnya. Setibanya di rumah sakit, Anna disambut hangat oleh Sarah yang kini telah berubah dari rekan yang dulu menjaga jarak menjadi pendukung setia. Rumah sakit itu terasa hidup dengan energi baru. Staf saling berinteraksi dan bekerja sama dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di lobi utama, Anna berhenti untuk mengagumi sebuah mural baru yang menampilkan sekelompok tenaga medis dari latar belakang beragam yang bekerja dalam harmoni. Di bawahnya terpasang sebuah plakat bertuliskan, "Keberagaman adalah kekuatan kami, inklusi adalah komitmen kami. Belas kasih adalah panggilan kami." Saat ia kembali ke kantornya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang menanti, Anna tersenyum. Transformasi di St. Mary's baru saja dimulai. Tugas jangka panjang untuk mengubah hati, pikiran, dan sistem telah berjalan. Anna siap menghadapi semuanya, bertekad untuk memperjuangkan lingkungan kesehatan yang benar-benar inklusif, satu hari demi satu hari. Bagian mana dari perjalanan Anna yang paling menginspirasi Anda? Apakah keteguhannya melawan prasangka atau mungkin bantuan tak terduga dari Tuan Müller? Saya ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, pertimbangkan untuk berlangganan saluran ini. Dukungan Anda sangat memotivasi saya untuk terus membagikan kisah-kisah penuh makna ini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini.